Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori psikologi Gestalt, teori pemahaman scam, teori metakognisi, dan teori psikologi Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Nurhaliza Nafis, saya sendiri Etika Chandra Dewi, Karima Nuril Aziza, Vina Sofatul Munawwarah, dan Zahwa Sifa Al-Firhani. Pembahasan yang pertama yaitu psikologi Gestalt. Pokok bahasan psikologi Gestalt adalah berpusat bahwa apa yang dipersepsi itu merupakan suatu kebetulan, suatu unity, atau suatu Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam teori psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh psikologi Gestalt. Yang pertama, Max Wertheimer pada tahun 1880 sampai 1949. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wertheimer dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880. Ia mendapat gelar PhD-nya di bawah bimbingan Oswald Kopp antara tahun 1910 sampai 1916. Kemudian ia bekerja di Universitas Frankfurt pada tahun 1923. Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Hukum-hukum itu antara lain, 1. Hukum kedekatan atau Law of Proximity, 2. Hukum ketertutupan atau Law of Closure, dan hukum kesamaan atau Law of Equivalence. Tokoh yang kedua, Kurt Koffka, pada tahun 1886 sampai 1941. Pandangan Gestalt diaplikasikan dalam field psikologi oleh Kurt Lewin. Lewin lahir di Jerman, lulus PhD dari University of Berlin dalam bidang psikologi pada tahun 1914. Lewin sendiri membagi konflik dalam 3 jenis. Yang pertama, konflik mendekat-mendekat atau approach-approach konflik. Yang kedua, konflik menjauh-menjauh atau avoidance konflik. Dan konflik mendekat-menjauh atau approach-avoidant konflik. Prinsip dasar Gestalt. Prinsip yang pertama yaitu interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual field memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pengorganisasian. Prinsip pengorganisasian ada bermacam-macam. Yang pertama, principle of proximity. Bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan, baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Yang kedua, principle of similarity, yang artinya individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Kesamaan stimulus itu dapat berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Yang ketiga, principle of objective set adalah organisasi berdasarkan mental set yang telah terbentuk sebelumnya. Yang keempat, principle of continuity, yang berarti menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapat tidak lengkap. Selanjutnya yaitu principle of closure atau principle of gut form, yang berarti bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentukan yang sempurna dan sederhana agar mudah diingat. Yang selanjutnya yaitu principle of figure and ground, yang artinya yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu figure dan ground, yaitu bentuk dan latar belakang. Prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak memilih serangkaian stimulus mana yang dianggapnya sebagai figure dan mana yang dianggap sebagai ground. Yang terakhir yaitu principle of isomorphism, yang artinya menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran atau menunjukkan adanya hubungan struktural antara daerah-daerah otak yang teraktivasi dengan isi alam sadarnya.
Aplikasi prinsip dasar teori Gestalt yang pertama yaitu belajar. Dalam belajar, ada aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran, antara lain. Yang pertama, pengalaman menilik atau insight. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Yang keempat, prinsip ruang hidup. Dan yang terakhir, transfer dalam belajar. Aplikasi yang kedua yaitu insight. Insight adalah pemecahan masalah secara jitu, muncul setelah adanya proses pengujian berbagai dugaan atau kemungkinan. Setelah adanya pengalaman insight, individu mampu menerapkannya pada problem sejenis tanpa perlu melalui proses trial error lagi. Konsep insight ini adalah fenomena penting dalam belajar. Aplikasi yang ketiga yaitu memori. Hasil persepsi terhadap objek meninggalkan jejak ingatan. Dengan berjalannya waktu, jejak ingatan ini akan berubah pula sejalan dengan prinsip-prinsip organisasional terhadap objek. Aplikasi yang terakhir yaitu implikasi Gestalt. Implikasi Gestalt ada dua, yaitu pendekatan fenomenologis menjadi salah satu pendekatan yang eksis di psikologi. Yang kedua, pandangan Gestalt menyempurnakan aliran behaviorisme dengan menyumbangkan ide untuk menggali proses belajar kognitif, berfokus pada higher mental process. Hukum-hukum belajar Gestalt dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum pokok. Hukum pokoknya yaitu hukum Prägnanz. Prägnanz adalah suatu keadaan yang seimbang, dan hukum tambahannya ada 4 macam. Yang pertama, hukum keterdekatan. Maksudnya adalah hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Yang kedua yaitu hukum ketertutupan. Maksudnya adalah hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Yang ketiga, hukum kesamaan, yang berarti hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Dan yang terakhir yaitu hukum kontinuitas. Maksudnya adalah orang akan cenderung mengasumsikan pola kontinuitas pada objek-objek yang ada. Penerapan teori Gestalt dalam proses belajar. Yang pertama, belajar berdasarkan keseluruhan. Yang kedua, belajar adalah suatu proses perkembangan siswa sebagai organisme keseluruhan. Yang ketiga, terjadinya transfer. Yang keempat, belajar adalah reorganisasi pengalaman. Yang kelima, belajar dengan insight. Yang keenam, belajar lebih berhasil jika berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan siswa. Yang terakhir yaitu belajar berlangsung terus-menerus. Teori pemahaman scam. Richard Scam adalah seorang ahli matematika yang kemudian belajar psikologi. Dia mengintegrasikan kedua disiplin, pendidikan dan psikologi untuk menjelaskan cara belajar matematika. Scam mengemukakan bahwa ada dua jenis pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang pertama, instrumental pemahaman, di mana pada pemahaman ini lebih ke mekanik hafalan atau pembelajaran aturan atau metode atau algoritma. Yang kedua, relasional pemahaman, pembelajaran lebih bermakna, di mana murid dapat memahami link dan hubungan yang memberikan matematika yang terstruktur, yang lebih mengutamakan dalam jangka panjang dan bantuan motivasi. Kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari metode scam di sini adalah pemahaman instrumental termasuk ke dalam pemahaman jangka pendek. Sedangkan pemahaman nasional membutuhkan waktu yang lebih lama dan pemahaman yang lebih mendalam dalam proses pemahamannya. Sedangkan kelebihannya di sini adalah pemahaman instrumental benar-benar berguna ketika Anda harus tahu bagaimana melakukan tugas tertentu dengan cepat dan tidak terlalu khawatir tentang bagaimana tugas ini cocok dengan tugas-tugas lain yang sejenis. Dan yang kedua adalah pemahaman nasional berguna ketika Anda ingin mengapresiasi ide-ide lebih lanjut yang tidak peduli tentang tujuan Anda dan lebih peduli dengan proses. Yang ketiga ada pemahaman ini dalam jangka waktu yang panjang, bukan hanya mengerti tapi juga paham apa yang terjadi dan kenapa hal tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah teori scam ini cocok digunakan untuk proses belajar dan mengajar matematika. Teori metakognisi menggambarkan suatu proses mental yang terlibat dalam pentransformasian, pengkodean, dan pelacakan kembali suatu informasi. Jawaban tentang proses mental mana yang digunakan, kapan, bagaimana, dan mengapa terletak pada kapasitas manusia tentang metakognisi yang sering diartikan sebagai thinking about thinking atau knowledge about knowledge. Merupakan kognisi tentang proses kognitifnya sendiri dan merupakan kemampuan orang untuk memonitor, mengendalikan, serta mengorganisasi aktivitas mentalnya sendiri.
Teori metakognisi memiliki fungsi eksekutif, yaitu untuk mengawasi proses pengkodean, pentransformasian, pemrosesan, pengiriman, pelacakan kembali, serta penggunaan suatu informasi. Fungsi eksekutif ini meliputi monitoring diri dan regulasi diri. Monitoring diri merupakan suatu aktivitas memonitor secara luas yang membantu orang meyakini tahu tentang kemajuan yang dicapai dalam memahami dan mengingat akan sesuatu hal. Kemudian regulasi diri berhubungan dengan proses eksekutif pusat yang terdiri dari beberapa fungsi spesifik seperti perencanaan, pengarahan, dan pengevaluasian terhadap aktivitas kognitifnya sendiri. Ciri-ciri pembelajar yang memiliki regulasi diri ialah yang pertama, menganalisa tugas dan menginterpretasikan syarat-syarat tugas tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan spesifik tugas untuk membantu penyelesaian tugas dengan sukses. Yang ketiga, memonitor kemajuan diri dan memberikan masukan untuk dirinya sendiri. Yang keempat, menjelaskan strategi dan tujuan-tujuan sepanjang proses penyelesaian. Yang kelima, menggunakan strategi yang memotivasi diri untuk menjamin penyelesaian tugas. Dan yang terakhir, demikian, metakognisi meliputi perencanaan, pengaturan, mempertanyakan, memikirkan kemungkinan-kemungkinan, serta mereview proses kognitifnya sendiri. Aspek-aspek metakognisi. Pengetahuan metakognitif mengembangkan 3 bentuk pengetahuan metakognitif, yaitu yang pertama, pengetahuan person, merupakan pengetahuan tentang kognisi diri sendiri atau pemahaman tentang orang lain sebagai prosesor kognisi. Misal, kita menggambarkan orang sebagai dangkal atau berbobot, baik dalam kemampuan matematika atau jelek dalam kemampuan mengingat. Deskripsi demikian menggambarkan kesadaran seseorang tentang karakteristik individu tertentu. Kemudian yang kedua, yaitu pengetahuan tugas, merupakan pengetahuan bahwa tugas-tugas yang berbeda menuntut pendekatan serta jenis keterampilan yang berbeda pula. Dengan banyaknya pengalaman, kita makin memahami tuntutan tugas masing-masing dan cara memenuhinya. Sebagai contoh, untuk mempelajari buku teks, orang perlu mempelajarinya dengan perlahan dan seksama agar informasi dapat diproses secara efektif. Yang terakhir, pengetahuan strategi, yaitu meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan pengetahuan strategi, seseorang mengetahui strategi metakognitif mana yang akan digunakan dan kapan digunakan dalam rangka penyelesaian suatu rangkaian tugas. Pengetahuan strategi membantu pembelajar menjadi efisien dan efektif dengan memberikan cara untuk menyeleksi strategi metakognitif yang paling memadai untuk mencapai tujuannya. Lalu, pada pengalaman metakognitif, mencakup perasaan-perasaan yang berhubungan dengan aktivitas kognitif tertentu. Misalnya, seseorang merasa cemas ketika menyadari bahwa dirinya tidak memahami apa yang diterangkan oleh dosennya di kelas. Hal ini merupakan pengalaman metakognitif karena mencerminkan seberapa jeleknya ia memproses informasi yang dijelaskan, dan ia menjadi cemas karena apa yang baginya penting tidak dipahaminya. Kemudian, teori psikologi Islam. Teori psikologi Islam memiliki 2 periode, yaitu pertama, periode klasik dan periode modern. Pada periode klasik, psikologi Islam sebenarnya telah dimulai sejak zaman Islam ada, sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun, pada perkembangannya, kajian mengenai jiwa nafs terpecah menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama, kelompok ini berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah. Mereka adalah generasi pengantar psikologi Islam, Emmanudiani, ulama awal yang membahas jiwa semata-mata bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kajian kelompok ini berkembang menjadi ilmu kalam dan tasawuf. Salah seorang tokoh yang terkenal dari kelompok ini adalah Imam Ghazali. Kemudian kelompok kedua muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka melakukan gerakan penerjemah, mengomentari, memperkaya filsafat Yunani. Selain Al-Quran dan hadis, kelompok ini juga memanfaatkan filsafat Yunani yang telah direvitalisasi sebagai landasan mengkaji jiwa. Salah seorang tokoh yang mewakili mereka adalah Ibnu Rushd. Selanjutnya, kajian mereka berkembang menjadi filsafat Islam. Jadi, dalam kurun waktu kurang lebih 7 abad, dalam dunia Islam, jiwa dibahas dalam kajian yang bersifat sufistik dan filosofis. Setelah dunia Islam meredup dan digantikan oleh dominannya budaya sekuler barat, kajian jiwa secara Islami pun mengalami kemunduran. Sementara itu, kajian psikologi kontemporer berkembang pesat hingga sekarang. Lalu pada periode modern, berawal sejak tahun 1950-an di Amerika muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Gerakan ini terus berlanjut dan psikologi Islam terus mendapatkan perhatian hingga pada tahun 1978 diadakan Symposium on Psychology and Islam di Riyadh, Arab Saudi.
Bahkan, The International Institute of Islamic Thought yang merupakan sebuah lembaga kajian yang berpusat di Washington, Amerika, yang mengkhususkan diri dalam Islamisasi ilmu, dalam konferensinya di Pakistan pada tahun 1985, secara khusus merekomendasikan untuk menggali gagasan-gagasan psikologi yang terkandung dalam Al-Quran. Di Indonesia, perhatian pada psikologi Islam juga dapat ditandai dengan terbitnya Jurnal Pemikiran Psikologi Islam, Kalam, di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Diterbitkannya sejumlah buku yang bernuansa psikologi Islam, serta dilakukan dan dilaporkannya beberapa penelitian bertema psikologi Islam. Dibukanya fakultas dan jurusan psikologi di lingkungan IAIN dan perguruan tinggi agama Islam swasta. Selanjutnya, pengertian psikologi Islam. Berikut beberapa alternatif definisi tentang psikologi Islam menurut Profesor Zakiah Darajah dalam Mubarak 2002. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, akal, indera, dan intuisi. Di mana psikologi Islam merupakan konsep psikologi modern yang telah mengalami filterasi dan di dalamnya terdapat wawasan Islam. Sementara itu, Mujib dan Muzakir menawarkan definisi sebagai berikut, bahwa psikologi Islam adalah kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Next, metode psikologi Islam. Ada dua metode. Yang pertama, metode pragmatis adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis. Yang kedua, metodologi idealistik, yaitu metodologi yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari agama Islam sendiri. Nah, dari metode di atas, ini meliputi 4 aspek pendekatan dalam mengembangkan psikologi Islam, yaitu yang pertama, pendekatan skriptualis, yaitu pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasari atas teks-teks Al-Quran ataupun hadis secara literal. Yang kedua, pendekatan filsafati adalah pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif. Prosedur yang dimaksud mencakup berpikir sistematik, radikal, dan universal. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan sufistik atau tasawuf, yaitu pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasari pada prosedur intuisi, ilham, dan cita-cita. Dan yang terakhir, pendekatan elektis, dengan cara mengembangkan ketiga pendekatan di atas secara bersama-sama tanpa memperhitungkan susunannya. Sebab setiap pendekatan memiliki keistimewaan dan kelemahan. Keistimewaan satu pendekatan dapat melengkapi kelemahan pendekatan yang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.